Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu peserta pengabdian yang diselenggarakan oleh Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Subriwo Denpasar. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayu Madeyeni Lestari. Saya merupakan salah satu anggota tim pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing sedikit mengenai stimulasi membaca permulaan untuk anak usia dini. Di lapangan banyak sekali kita ketemui bahwa orang tua memaksakan anaknya untuk bisa membaca, menulis, ataupun berhitung. Dan tidak sedikit pula kita temui banyak sekali sekolah dasar yang mengadakan tes untuk masuk ke SD tersebut. Permasalahan atau dilema yang dihadapi oleh PAUD ini menyebabkan kita menjadi pertanyaan, apakah anak usia dini harus bisa membaca untuk masuk ke SD? Bila dicermati kembali, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 17 Pasal 69 Ayat 5 menyatakan, penerimaan peserta didik kelas 1 SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau tes bentuk lainnya. Mengacu pada hal tersebut, maka pembelajaran di TK lebih diarahkan pada kegiatan bermain sambil belajar. Anak-anak dikondisikan untuk bersosialisasi, mendapatkan teman yang banyak, untuk mengarah pada persiapan memasuki pembelajaran di kelas yang lebih tinggi. Dengan demikian, tentunya peningkatan kemampuan anak dalam belajar perlu diperhatikan. Kegiatan membaca, menulis permulaan memang tidak dipungkiri masih menjadi sebuah perdebatan dalam dunia pendidikan, khususnya di TK. Merujuk pada pendapat salah satu ahli, yaitu Brunner, melalui telaahnya menyatakan bahwa sebagian pembelajaran terpenting dalam kehidupan diperoleh dari masa kanak-kanak, yang paling awal dan pembelajaran itu sebagian besar diperoleh melalui bermain. Topik pelajaran bukanlah persoalan yang menghambat seseorang pada usia berapapun untuk mempelajarinya. Syaratnya hanyalah mengubah cara belajar, disesuaikan dengan kecenderungan gaya belajar dan usianya masing-masing, sehingga terasa menyenangkan dan membangkitkan minat anak untuk terus belajar. Belajar membaca, menulis, berhitung, atau bahkan sains, kini tidaklah perlu dianggap tabu untuk anak usia dini. Persoalan terpenting adalah merekonstruksi cara untuk mempelajarinya, sehingga anak-anak menganggap kegiatan belajar mereka tidak ubahnya bermain dan bahkan memang terbentuk sebuah permainan. Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi. Melalui bahasa, orang dapat menjelaskan pikiran, perasaan, dan kehendak seseorang kepada orang lain. Melalui bahasa, termasuk anak dapat mengembangkan kemampuan bergaul atau social skill dengan orang lain. Anak dapat mengekspresikan pikirannya menggunakan bahasa. Melalui bahasa, orang menangkap apa yang dipikirkan anak. Dengan berbahasa, terjadi komunikasi antar anak, sehingga anak dapat menjalin hubungan dengan baik. Tidak heran bahasa dianggap sebagai salah satu indikator kesuksesan seseorang anak. Anak dianggap banyak berbicara, kadang merupakan cerminan anak yang cerdas. Bahasa merupakan landasan anak untuk mempelajari hal-hal lain. Sebelum dia mempelajari pengetahuan-pengetahuan lain, dia perlu menggunakan bahasa agar dapat memperoleh pemahaman dengan baik. Dengan berbahasa, anak dapat mengembangkan kemampuan dalam bidang pengucapan bunyi, menulis,
membaca yang sangat mendukung kemampuan keaksaraan di tingkat yang lebih tinggi. Perkembangan bahasa pada anak meliputi 4 kemampuan, yaitu kemampuan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Tujuan pengembangan bahasa untuk anak usia dini adalah agar anak mampu mengkomunikasikan ide dan perasaan, serta mampu menginterpretasikan komunikasi yang diterimanya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat komunikasi. Anak-anak memperoleh kemampuan berbahasa dengan cara yang sangat menakjubkan. Pada akhir masa dininya, rata-rata anak telah menyimpan lebih dari 14.000 kosakata. Pada perkembangan selanjutnya, anak mampu menambah kosakata secara mandiri dalam bentuk komunikasi yang baik. Pada kesempatan kali ini, akan banyak lebih dibahas mengenai membaca permulaan. Pengembangan kemampuan lain dari bahasa adalah kemampuan membaca. Kemampuan ini berbeda pada masing-masing anak. Membaca adalah aktivitas belajar yang dominan, memerlukan indera visual dan juga melibatkan fungsi penginderaan lain di otak. Menurut Cohen, tahapan membaca terbagi atas 5 tahapan, yaitu yang pertama tahapan fantasi atau magical state. Yang kedua, tahapan pembentukan konsep diri atau self-concept state. Yang ketiga, tahapan membaca gambar atau beginning reading state. Keempat, tahapan pengenalan bacaan atau take-off reader stage. Dan tahap membaca lancar atau independent reader stage. Yang pertama, pada tahap fantasi, anak mulai belajar menggunakan buku, berpikir bahwa buku itu penting dengan cara membolak-balikkan buku. Terkadang, anak suka membawa-bawa buku kesukaannya. Tahap yang kedua adalah tahap pembentukan konsep. Pada tahap ini, anak memandang dirinya sebagai pembaca dan mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan membaca dan pura-pura membaca buku. Tahap ketiga adalah tahap membaca gambar. Anak menyadari cetakan yang tampak dan mulai dapat menemukan kata yang sudah dikenal. Anak dapat mengungkapkan kata-kata yang dimiliki. Anak dapat mengungkapkan kata-kata yang memiliki makna dengan dirinya, dapat mengulang kembali cerita yang tertulis, dapat mengenal cetakan kata dari puisi atau lagu yang dikenalnya, serta sudah mengenal abjad. Tahap keempat, yaitu anak mulai menggunakan 3 sistem isyarat, yaitu grafonik, semantik, dan sintaktik secara bersama-sama. Anak mulai tertarik pada bacaan dan mulai membaca tanda-tanda yang ada di lingkungan, seperti membaca kardus susu, pasta gigi, dan lain-lain. Tahap terakhir membaca menurut Cohen adalah tahap membaca lancar. Pada tahap ini, anak dapat membaca berbagai jenis buku secara bebas. Kebanyakan anak usia TK berada pada gerbang menjadi pembaca. Pada usia ini, anak pada umumnya membaca dengan melihat tulisan, tetapi anak sering bergantung pada ingatan mengenai cerita dan pada gambar. Pada akhir masa TK, sebagian besar anak mengenali dan dapat membedakan huruf besar dan huruf kecil. Anak juga dapat belajar bunyi berhubungan dengan sebagian besar huruf-huruf dalam abjad. Menurut Syantiayani, kesiapan dalam membaca tidak terlepas dari 2 unsur utama, yaitu kesiapan neural dan kesiapan muskular.
Kesiapan neural adalah kondisi kematangan anak secara neurologis, yaitu kemampuan untuk mulai dapat mengenal prasyarat membaca. Sedangkan kesiapan muskular adalah kesiapan anak dalam bidang koordinasi otot-otot untuk menggerakkan organ-organ yang diperlukan untuk membaca. Kesiapan membaca untuk anak berbeda-beda sesuai dengan potensi dan rangsangan yang diberikan oleh orang tua dan lingkungan. Pada usia berapapun anak memperlihatkan minatnya untuk membaca, maka guru maupun orang tua harus mulai mengajarkan cara membaca. Jika sudah siap, anak akan menyerap semuanya untuk mulai membaca serta menulis sendiri. Membaca adalah salah satu petualangan paling menggairahkan dan kepuasan emosional dari anak usia dini. Lingkungan membaca lebih jauh dapat meningkatkan motivasi anak-anak. Belajar membaca membutuhkan waktu, kesabaran, keinginan, dan kesiapan. Anak-anak yang menikmati gambar, alfabet, memupukkan sajak, dan buku cerita dari awal masa bayi akan memiliki keinginan yang besar untuk membaca. Banyak anak-anak memiliki pengalaman yang senang dengan buku dalam kehidupan mereka. Anak-anak tertarik dengan buku, menikmati kegiatan membaca, dan juga telah mengembangkan konsentrasi dan perhatian yang diperlukan untuk keterlibatan penuh. Munculnya begitu banyak buku yang bagus yang tersedia untuk anak-anak, memberikan kekayaan cara untuk berkontribusi pengalaman bahasa, memperkuat konsep, menghibur, merangsang pemikiran, dan juga dukungan emosional. Beberapa teknik membantu melibatkan anak dalam proses membaca buku. Untuk satu hal, guru memainkan peran penting dalam bagaimana anak-anak menanggapi pembacaan cerita. Jean Chol mengemukakan bahwa belajar membaca mencakup pemerolehan kecakapan yang dibangun pada keterampilan sebelumnya. Untuk mencapai hal tersebut, ada 5 tahapan dalam perkembangan kemampuan membaca, dimulai dari keterampilan pre-reading hingga kemampuan membaca yang lebih tinggi pada orang dewasa. Tahap dasar atau 0 ditandai ketika anak mulai menguasai prasyarat membaca, dan setelah masuk sekolah, anak dapat membedakan huruf dalam alfabet. Selanjutnya, pada saat lain, anak sudah dapat membaca beberapa kata yang menjadi simbol-simbol populer yang sering disaksikan di televisi atau media lainnya. Pada tahap 1, anak belajar kecakapan merekam fonologi. Kecakapan fonologi ini digunakan untuk menerjemahkan simbol-simbol ke dalam suara dan kata-kata. Tahap 2, selanjutnya kebanyakan anak sekolah sudah menguasai hubungan dari huruf ke suara dan dapat membaca sebagian besar kata dan kalimat sederhana yang diberikan. Pada tahap 3, terdapat istilah learning to read menuju reading to learn. Tahap ini, anak-anak sudah bisa mendapatkan informasi dari materi yang tertulis. Dan hal ini direfleksikan dalam kurikulum sekolah. Terakhir adalah tahap 4. Pada tahap ini, anak semakin dapat memahami beragam materi dan menarik kesimpulan dari apa yang mereka baca. Membaca bukan sekedar membaca sepintas saja, tetapi membaca harus melibatkan pikiran untuk memaknainya. Membaca sebagai aktivitas belajar yang dominan memerlukan indera visual sekaligus melibatkan fungsi penginderaan lain di otak. Ada 4 kemampuan yang diperlukan untuk membaca, yaitu mengenal bentuk, mengenal perbedaan bunyi huruf, mengenal rangkaian atau pola, dan mengenal perbedaan intonasi. Keempat kemampuan tersebut
merupakan suatu rangkaian yang tiap tingkatannya memiliki kekuatan untuk berlanjut ke tingkatan yang berikutnya. Terdapat beberapa contoh kegiatan bagaimana menstimulasi membaca permulaan untuk anak usia dini. Yang pertama adalah menempelkan tulisan-tulisan bermakna pada berbagai benda. Anak selalu berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan benda mati ataupun makhluk hidup. Untuk memperkaya bahasa anak, orang tua dapat menggunakan lingkungan di mana anak sering berada di ruang tersebut dengan menempelkan aneka tulisan pada benda-benda di sekitar anak. Tanpa disadari, anak dapat mengenali bentuk-bentuk huruf yang mewakili suatu kata yang merupakan nama dari suatu benda. Misalnya ada tulisan kursi yang ditempel di kursi atau tulisan televisi yang ditempel pada televisi. Guru dapat menempelkan aneka tulisan pada lingkungan di mana anak berada. Misalkan di loker anak dapat ditempel foto yang bertuliskan nama masing-masing anak, juga pada rak-rak tempat penataan atau penyimpanan mainan diberi tulisan yang merupakan nama atau label dari mainan tersebut. Yang kedua, menggunakan banyak tulisan dalam permainan anak. Mengajarkan huruf dan kata pada anak dengan cara yang formal tidak memberikan hasil sebagus mengajarkannya dengan cara bermain. Di dalam bermain, anak lebih mudah untuk menerima stimulasi lingkungan. Ketika anak bermain, misalnya bermain peran atau drama, di sekolah ataupun di rumah, dapat didukung dengan aneka tulisan. Tulisan berupa simbol, huruf, atau kata yang dilihat anak dalam suatu konteks sangat cepat untuk ditangkap anak. Yang ketiga adalah menyediakan lingkungan yang kaya literasi. Guru maupun orang tua dapat menyiapkan lingkungan di sekolah, utamanya di ruang kelas ataupun di rumah, dengan menempelkan berbagai huruf, kata, ataupun gambar pada lingkungan di sekitar anak. Tanpa anak sadari, dengan adanya stimulasi atau lingkungan yang kaya literasi, akan membantu anak untuk membaca permulaan sejak dini. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi berbagai bahan bacaan. Berikan kesempatan kepada anak usia dini untuk melihat-lihat buku, memegang berbagai bacaan, ataupun membolak-balikkan buku dengan gambar yang disukainya. Berikut disajikan beberapa contoh permainan untuk menstimulasi pembaca permulaan anak usia dini. Yang pertama yaitu bermain dengan media wayang abjad kontekstual. Wayang abjad kontekstual adalah bentuk media sederhana yang dibuat dari kertas karton ataupun gambar yang ditempelkan pada kardus, kemudian diberikan tangkai sebagai sticknya. Dengan media wayang abjad kontekstual ini dapat dikreasikan menjadi berbagai jenis permainan seperti bermain komuni kata, bermain susun huruf, ataupun permainan lain yang dikreasikan oleh guru. Berikutnya adalah bermain dengan media celemek ajaib. Orang tua ataupun guru bisa mengajak anak untuk membuat media sederhana berbentuk celemek. Celemek ajaib ini dapat dimanfaatkan untuk menempelkan berbagai jenis huruf berkaitan dengan bahan ataupun alat yang digunakan untuk memasak ataupun disesuaikan dengan tema yang diangkat. Yang ketiga, bermain berburu harta karun. Biasanya orang tua senang sekali memberikan berbagai benda ataupun hadiah kepada anak. Orang tua ataupun guru dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengajak anak bermain membaca permulaan dengan berburu harta karun.
Orang tua ataupun guru dapat menyembunyikan benda ataupun hadiah yang akan diberikan kepada anak. Anak diberikan peta harta karun untuk menemukan berbagai huruf yang akan menjadi petunjuk tempat ataupun nama benda yang akan diberikan. Dengan permainan ini, anak akan mengumpulkan berbagai huruf dan mencoba menyusun huruf tersebut untuk menemukan harta karun yang diberikan oleh orang tua ataupun guru. Contoh permainan berikutnya adalah bermain susun huruf. Permainan ini mirip dengan permainan puzzle, yaitu menyusun huruf sesuai dengan gambar yang diberikan. Anak-anak diberikan huruf secara acak dan ditugaskan untuk menyusun huruf sesuai dengan gambar yang diberikan. Demikianlah beberapa contoh kegiatan bermain membaca permulaan untuk anak usia dini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian materi. Saya harapkan Bapak ataupun Ibu guru sebagai peserta pengabdian bisa sharing mengenai kegiatan membaca permulaan yang sering diberikan kepada anak usia dini, baik dalam bentuk video ataupun foto ataupun cerita yang bisa diberikan di WhatsApp group. Terima kasih.